Duo Red Bull lagi-lagi tidak terbendung pada gelaran GP Azerbaijan hari Minggu kemarin. Meskipun Charles Leclerc bisa meraih sapu bersih dua kualifikasi yang diadakan, tapi dia gagal mengkonversi dua pole tersebut untuk merebut kemenangan di sprint dan race hari Minggu. Sergio Perez kembali membuktikan jika dirinya adalah raja dari sirkuit jalanan dengan kembali meraih semua kemenangan pada sprint race dan balapan reguler kemarin di sirkuit Baku. Pada sprint race, Perez berhasil kunci kemenangan setelah menyalip Charles Leclerc dengan mudah di lurusan. Lalu ketika balapan Minggu, Checo meskipun harus diakui jika ia beruntung dengan situasi safety car, tapi keberuntungan itu ia dapat berkat kerja kerasnya untuk menempel Max Verstappen di stint pertama. Kecepatan yang ia tunjukkan sepanjang balapan sangat bagus dan Perez mampu mempertahankan posisi pertamanya sampai finish. Sementara Verstappen harus puas duduk di posisi podium runner-up pada race kemarin. Raihan posisi ketiga saat sprint race membuat Perez bisa memangkas jaraknya di klasemen menjadi 6 poin saja setelah GP Baku. Kemudian meski kecewa gagal memanfaatkan pole position, Charles Leclerc setidaknya bisa mempersembahkan podium perdananya bagi Ferrari musim ini setelah rangkaian hasil buruk pada 3 balapan sebelumnya. Secara overall, balapan GP Azerbaijan semalam memang bisa dibilang lumayan membosankan karena minim dan sulitnya untuk melakukan aksi overtaking. Hal itu disebabkan karena keputusan FIA yang memperpendek zona DRS di lurusan start-finish sepanjang 100 meter, karena mereka menilai jika lurusan di Baku terlalu mudah untuk overtaking. Padahal, dalam prakteknya, mobil F1 2023 musim ini lebih parah dalam hal dirty air, dan banyak mobil yang tidak memiliki top speed yang bagus. Alhasil, pemangkasan zona DRS ini sangat terasa dampaknya bagi tim papan tengah. Seperti Lando Norris yang menghabiskan mayoritas balapannya untuk mengejar Nico Hülkenberg yang bertahan lama dengan ban hardnya. Bahkan Lewis Hamilton yang tinggal selangkah lagi menyalip Carlos Sainz harus dibuat frustrasi karena DRS yang terlalu pendek. Meskipun membosankan dan bikin ngantuk, seperti biasa, kami akan menyampaikan beberapa topik menarik dari balapan kemarin. Jadi, simak videonya sampai habis. Salah satu kejutan yang datang pada GP Azerbaijan kemarin adalah keberhasilan Charles Leclerc dalam meraih pole position. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali dengan mengunci pole untuk sprint race. Kami bilang kejutan karena secara karakteristik track seharusnya Baku menjadi makanan empuk bagi Red Bull, baik di kualifikasi dan balapan. Sementara Ferrari bisa dibilang tidak terlalu diharapkan, mengingat performa mereka masih tanda tanya sepanjang 3 balapan pembuka. Apalagi mereka datang ke Baku dengan membawa satu upgrade saja di bagian sayap belakang untuk menyesuaikan karakter sirkuit. Tetapi siapa sangka, satu update ternyata sudah cukup untuk mengubah mobil SF23 menjadi lebih kompetitif. Walaupun treknya tidak cocok ke Ferrari dengan 3 lurusan panjang yang ada, tetapi Charles Leclerc sangat menyukai tikungan-tikungan 90 derajat yang ada di sirkuit Baku. Gaya balapnya yang menyukai mobil oversteer secara ekstrim membuat Leclerc mendapatkan rotasi yang maksimal di tikungan. Akselerasi dari Ferrari juga sangat bagus sepanjang akhir pekan kemarin, yang setidaknya bisa membantu Leclerc dalam melawan top speed Red Bull. Alhasil, pembalap Monaco ini sukses meraih pole position ketiganya secara beruntun di GP Azerbaijan. Tetapi seperti yang kita tahu, percuma pole position kalau tidak menang. Dia harus akui keunggulan Red Bull saat race dan degradasi bannya masih terbilang cukup parah. Saat finish, Leclerc tertinggal 19 detik dari duo Red Bull yang ada di depannya. Dan uniknya adalah pembalap Monaco ini bisa dikejar oleh Fernando Alonso di akhir balapan dan hanya terpaut kurang dari 1 detik di belakangnya. Lagi-lagi ini menunjukkan jika kelemahan terbesar Ferrari adalah soal manajemen ban. Meskipun sudah jauh lebih baik ketimbang awal-awal musim, tapi mereka masih belum bisa mencapai tingkat konsistensi yang bagus untuk stay di depan. Beralih ke topik lain, salah satu kejadian yang sempat mencuri perhatian adalah insiden antara George Russell dan Max Verstappen saat sprint race. Russell yang start bagus mencoba untuk menyalip Verstappen dari sisi dalam tikungan kedua. Russell melihat celah kosong di sisi dalam dan tanpa pikir panjang langsung melancarkan manuver overtaking. Karena kondisi kacau saat start dan suhu ban yang belum optimal, Russell melaju terlalu kencang di tikungan kedua, menyebabkan ban depannya terkunci dan ia terlibat kontak dengan menyenggol sisi samping mobil Verstappen. Kontak tersebut menyebabkan sidepod kiri Verstappen bolong atau berlubang dan mempengaruhi kecepatannya saat sprint race, di mana Max hanya bisa finish di posisi ketiga. Di akhir balapan, Russell dan Verstappen sempat beradu argumen tentang insiden ini.
Verstappen tidak terima dengan aksi Russell yang nampak memaksa melakukan overtaking di awal start. Apalagi pembalap Inggris tersebut sudah punya stigma buruk ketika berduel di lap pembuka. Tetapi yang jelas adalah, insiden tersebut dinilai sebagai racing incident, dan kami setuju dengan keputusan tersebut. Kenapa racing incident? Akan kami jelaskan di video terpisah. Insiden lain yang terjadi di sprint adalah mobil Yuki Tsunoda yang bannya terlepas pada lap pembuka. Semua bermula ketika balapan dimulai. Tsunoda alami senggolan dengan rekan setimnya Nick De Vries ketika berduel di tikungan ketiga dan merusak sayap depannya. Tsunoda yang tidak tahu kalau sayap depannya rusak kemudian menabrak tembok di lurusan sebelum tikungan 14 dan kemudian membuat ban belakangnya pecah lalu terlepas. Pembalap Jepang ini kemudian masuk pit untuk ganti ban baru. Tetapi ketika keluar pit, Tsunoda nampaknya alami kerusakan suspensi belakang dan harus akhiri sprint lebih awal. Format baru sprint race yang hanya memakai 1 kali latihan bebas memang menciptakan beberapa drama seperti mudahnya pembalap lakukan kesalahan serta kurang maksimalnya persiapan mobil. Alpine adalah salah satu tim yang jadi korban dari format ini. Kebocoran hidrolik yang dialami oleh Pierre Gasly di sesi latihan bebas mengacaukan akhir pekan mereka secara keseluruhan. Meski bisa diperbaiki, tapi minimnya latihan membuat Gasly menabrak tembok di sesi Q1. Esteban Ocon juga tidak bisa tampil maksimal karena harus start dari pit lane setelah timnya mengubah settingan suspensi mobil di dalam periode Parc Fermé. Sayangnya drama-drama tersebut tidak terulang lagi pada balapan hari Minggu. Satu-satunya drama yang terjadi adalah ketika Nick De Vries menyenggol tembok dan memicu safety car yang mengubah jalannya race. Red Bull mengira jika De Vries hanya melakukan kesalahan mengerem dan bisa lanjut balapan, memutuskan untuk tetap melakukan pit stop kepada Max Verstappen pada lap ke-10. Tetapi, ternyata De Vries alami kerusakan suspensi dan ia harus DNF dari balapan. Dengan munculnya safety car, maka Verstappen praktis dirugikan karena dia baru saja masuk pit dan Sergio Perez di depan bisa mendapatkan pit stop gratisan tanpa harus takut disalip oleh rekan setimnya. Kondisi safety car ini juga menguntungkan beberapa pembalap, seperti Charles Leclerc yang sempat kembali ke posisi kedua, meskipun ia langsung disalip oleh Verstappen saat restart. Ada juga Fernando Alonso yang naik posisi karena Lewis Hamilton yang masuk pit duluan sebelum safety car muncul. Alonso kemudian berhasil salip Carlos Sainz selepas restart lewat manuver cantiknya di tikungan 4 dan menyelamatkan akhir pekan yang kacau bagi Aston Martin setelah berbagai masalah di RS yang dialami. Lando Norris berhasil kembali persembahkan poin bagi McLaren yang jalani akhir pekan bagus dengan update-update di mobil MCL60 yang berjalan sesuai harapan. Yuki Tsunoda juga berhasil manfaatkan keunggulan AlphaTauri di sirkuit Baku yang selalu cocok dengan karakter mobilnya, dengan finish di posisi ke-10. Di akhir balapan sempat terjadi sebuah momen berbahaya, sekaligus memalukan ketika Esteban Ocon akan masuk pit untuk memenuhi kewajibannya ganti ban baru. Seperti yang kita tahu, Ocon sejak start sampai lap ke-50 sama sekali belum masuk pit dengan memakai ban hardnya. Karena Ocon masuk pit di lap terakhir, dan Sergio Perez sebentar lagi akan memasuki garis finish, maka kondisi pit lane sudah dipenuhi oleh para fotografer dan media yang ingin mengabadikan momen podium. Beruntung, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan Ocon bisa masuk pit tanpa kendala apapun. Apa momen favorit kalian sepanjang balapan kemarin? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.